Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa lanjut untuk membuat tutorial PT Zalia. Pada hari ini kita akan lanjut membuat tutorial dokumen 10 sampai dengan 10 sampai dengan 20 rencananya. Jadi lumayan lah. Nah, jadi disiapkan dulu soalnya. Dan nah ini ya, dokumen 10 PT Zalia voucher kas kecil. Nah, kita mulai dari sini. Kita kan terakhir kemarin sampai dokumen 9 ya kan. Nah, di dokumen 9 itu adalah bukti kas keluar ini ya. PT Warkom Mustika. Nah, kemarin sudah kita catat, sekarang kita ke dokumen 10 voucher kas kecil. Oke, langsung saja kita buat tutorialnya. Bagaimana cara menginputkannya. Kita buka Mayap. Nah, Yap. Kemudian open ya. Kita pilih file yang kita buat. No. Lalu kita cek dulu transaction journalnya, kita isikan tanggal berapa ya? 1/1/16 sampai hari ini aja deh, nggak apa-apa. Ini ya. Kita klik all. Nah, all kita terakhir sudah sampai tanggal 7 PT Warkom Mustika. Itu dokumen 9, ya kan? Nah, berarti sekarang kita ke dokumen 10. Dokumen 10, voucher kas kecil dibayar kepada PAM, PLN, dan Telkom, pembayaran listrik air telepon, bulan November 2016, 3.220.000. Nah, karena kas kecil kemarin menggunakan metodenya adalah impres, maka voucher kas kecil ini, dokumen 10 ini tidak kita catat di tanggal 8 Desember ini tidak. Tapi akan kita catatnya nanti di akhir ketika pengisian kembali dana kas kecil. Berarti dokumen 10 ini kita bisa skip. Kita bisa kasih tanda ya. Di soalnya kalian bisa tekuk nanti supaya nanti pas rekap kas kecilnya nanti gampang. Lanjut, next, dokumen 11. Bukti kas keluar. Dibayarkan kepada Bank Persepsi sejumlah Rp35.936.600. Pelunasan pajak SPT masa bulan November 2016. Nah, karena ini bukti kas keluar lebih dari 1 juta, kemudian maka akan kita catat pada menu banking, spend money, lalu pay from account-nya kita pilih cash in bank karena ini lebih dari 1 juta. Lebih dari, kalau di PT Zalia ini kebijakannya kas kecilnya kita lihat dulu ya. Kebijakan kas kecilnya adalah 1,5 juta. Berarti kalau yang di atas 1,5 juta dia menggunakan akunnya cash in bank. Nah, berarti kita catat pada menu banking, kemudian spend money karena kita mengeluarkan uang, ya kan. Pay from account kita pilih cash in bank. Check number, nomor bukti transaksinya kita masukkan BKK 1204. Tanggalnya tanggal 9/12/16. Jumlah 35.936.600. Tab memo. Pelunasan pajak. Pelunasan pajak itu aja ya. Kemudian akunnya fade out. Kita pilih yang pertama fade out. Fade out itu look for-nya kodenya 2. Nah, ini fade out. Fade out-nya adalah sorry. Income tax artikel 21. Oh, sorry, akunnya salah. Kita pakaiin dulu. Income tax artikel 21 payable. Ini ya. Ini amount-nya 1.849.000. Tab. Kemudian fade out pajak
keluaran yang kita lunasi, yang kita bayarkan ke kas negara, VAT out-nya adalah 103.116. Kemudian VAT in itu look for-nya 1. VAT in-nya, nah di soal ini kan VAT in-nya kan kurung ya, ini kurung ya, dikurung. VAT in-nya kan terkurung, berarti VAT in-nya dia posisinya mengurangi. VAT in main 78.904. Kemudian income tax artikel 25 atau 29. 25 ini 9.875.600, Ctrl R. Nah, seperti ini ya. Yang di debit adalah income tax payable, VAT out, dan income tax payable. Kemudian yang dikredit adalah cash in bank sama VAT in. Nah, yang pertama income tax payable dan VAT out ini kan aslinya kan kelompoknya utang ya kan, karena dia sini kodenya 2. Nah, kalau utang posisinya di debit, maka berarti utang itu berkurang. Artinya ini memang transaksi ini memang untuk melunasi utang atau membayar pajak yang kita pungut ke negara. Sehingga perusahaan itu sudah tidak punya tanggungan pajak lagi. Pajak yang dipungut dari transaksi jual beli itu kita setorkan ke kas negara. Maksudnya seperti itu. Nah, kalau sini VAT in. Nah, VAT in-nya kan VAT in itu kan kelompoknya harta, 1 ya kan kodenya. Dan ketika ini dia dikredit, maka VAT in ini dia nilainya berkurang. Ya artinya tadi pajak masukan yang kita peroleh dari transaksi yang kita bayarkan dari transaksi pembelian itu sudah kita anggap itu dibayarkan ke kas negara. Intinya itu. Kemudian record. Dokumen 11 selesai. Dokumen 12. Voucher kas kecil. Nah, voucher kas kecil berarti kita bisa skip saja ya. Karena nanti pencatatan kas kecil ketika pengisian kembali nanti. Kemudian dokumen 13. Bukti kas masuk. Diterima dari PT Citra Amelinda, pelunasan penjualan kredit tanggal 30 November. Berarti ini PT Citra Amelinda itu pelunasi piutangnya, dia membayar ke kita. Totalnya 337.385.400. Karena ini transaksinya pelunasan piutang, maka akan kita catat pada menu sales, kemudian receive payment. Kita menerima pembayaran piutang. Customer, kita pilih Citra Amelinda. Kemudian amount receive, uang yang kita terima 337.385.400. Dan ID kita masukkan bukti transaksinya BKM 1202. Tanggalnya 10 Desember 2016. Kemudian, nah ini kan dia dapat diskon, ya kan? Dia dapat diskon 10.434.600. Sehingga dia hanya membayar 337. Utangnya 347, dia dapat potongan 10 juta, kemudian dia hanya membayar 337. Kemudian kita klik amount paid, di sini klik, lalu tab. Out of balance-nya 0. Nah, lalu kita Ctrl R. Nah, di sini cash in bank, uang yang kita terima 337, kemudian account receivable pada sales discount ini untuk mencatat diskon penjualannya ya kan, karena dia membayarnya tepat waktu, kita berikan dia diskon 10.434.600 rupiah. Sudah? Kalau sudah kita oke. Lalu record. Yang penting ini ya, out of balance-nya sudah 0 ya. Itu penting.
print later, print nanti. Selesai. Kemudian dokumen 14. Bukti kas keluar. Dibayarkan pada PT Ginanjar pelunasan atas pembelian kredit tanggal 12 November 2016 dengan cek Bank BNI nomor C sekian. Nah, berarti kita bayar ke PT Ginanjar atas transaksi pembelian kredit. Karena ini masih ada sangkut pautnya, masih ada kaitannya dengan pembelian, maka akan kita catat pada menu purchase, pay, bill, bayar tagihan. Kita pilih suppliernya, kita bayar ke PT Ginanjar. Cek nomor bukti transaksinya BKK 1205, tanggalnya 11/12/2016. Amount uang yang kita keluarkan 274.032. Kemudian ini tidak ada diskon ya, tidak ada diskon, dan kita klik amount applied, klik tab. Nah, utang kita ke PT Ginanjar itu 274.032. Kemudian kita bayar ke PT Ginanjar juga 274.032. Tidak dapat potongan, tidak dapat denda. Berarti ya sudah, itu utangnya segitu, bayarnya ya segitu. Nah, kalau di jurnal Ctrl R, maka di sini cash in bank kredit, karena kita mengeluarkan kas untuk membayar utang. Debitnya adalah account payable, utang dagang. Utang dagang kita ke PT Ginanjar lunas, berkurang utangnya, ya kan? Kita oke, lalu record. Selesai. Dokumen 14. Sekarang kita lanjut ke dokumen 15. Dokumen 15, faktur penjualan, dikirim kepada CV Mapan. Nah, CV Mapan itu kan salah satu customer kita. Kemudian ini kopnya adalah kopnya kita. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa faktur ini, transaksi faktur penjualan ini adalah penjualan secara kredit ke CV Mapan. Nah, intinya itu. Ditujukannya ke supplier, ke customer, dan kopnya ini kopnya kita. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini adalah faktur penjualan. Kita jual barang secara kredit ke CV Mapan. Intinya itu. Karena ini penjualan kredit, maka kita catat pada menu sales, kemudian enter sales. Kita pilih customernya Mapan, CV Mapan. Terminnya 3/10 N30, tanggal 12 Desember. Oke, kita masukkan. Invoice-nya tanggalnya FGS 12/12, tanggalnya 12/12/16. Customer PO-nya POSD 12/02. Ship 12 Samsung A48 hasil 5PK ya. Price harganya 23.320. Kemudian 10 unit A36 harganya 18.040. Kemudian 8 unit GSA24 harganya 14.850. Kita cek ya. 12 unit GSA48 harga 23.320. GSA36 10 unit, 8 unit GSA24
Total penjualannya 579.040. Kemudian teksnya 57904. Total piutang dagangnya 636.944. Nah, ini nggak ada freight-nya ya, nggak ada biaya angkutnya ya, maka di sini freight-nya kosong. Ctrl R. Nah, ini. Kalau dibuat jurnalnya seperti ini. Account receivable-nya, total piutangnya adalah 636 dari ini ya. Ini tambah ini. 636.944. Kreditnya adalah sales dan fat out. Kemudian yang ini untuk mencatat harga pokoknya, cost of merchandise sold-nya 450 juta sekian, kreditnya merchandise inventory dari ini, GSA 48, A36, dan A24. Harga pokoknya segini. Oke. Kemudian record. Dokumen 16. Voucher kas kecil. Nah, skip saja ya berarti ya. Dokumen 17. Bukti kas masuk PT Kirana Arta, penerimaan dividen atas investasi PT Kirana Karya. Bukti kas masuk berarti karena ini tidak ada kaitannya dengan penjualan, dengan piutang, maka di sini kita akan mencatat transaksi ini, bukti kas masuk ini, pada menu banking, kemudian receive money, kita terima uang. Terima uang dari aktivitas penerimaan dividen atas investasi di PT Kirana Karya. Kita dapat bunga dividen. Dapat bagian dividen. Ya. Kita catatnya di situ tadi, di sini ya. Di banking, kemudian receive money. Ini teks inklusifnya kita hilangkan. Kemudian amount receive, uang yang kita terima, kita isikan 40.780. Memonya penerimaan dividen. Akunnya ya dividen. Akunnya dividen income. Dividen income ada enggak? Dividen income. Nah, ini. Penerimaan dividen. Nah, kalau ini kok kamu pilih akunnya dividen, maka ini nanti dianggapnya kamu membayar dividen. Nggak menerima, tapi membayar. Tapi kalau ini akunnya dividen income, maka ini kan kita akui sebagai pendapatan, ya kan? Income itu kan pendapatan. Maka menjadi pendapatan dividen. Artinya kita dapat dividen, bukan kita yang mengeluarkan uang untuk membayar dividen, bukan. Tapi kita dapat uang dari tadi aktivitas ini tadi ya, aktivitas investasi di PT Kirana Karya. Kita dapat bagian dividen segitu. Kemudian ID kita masukkan, nomor buktinya BKM 1203, tanggalnya 10 12 16. Ctrl R. Nah, kalau jurnalnya seperti ini. Cash in bank di debit karena kita kan dapat uang, ya kan? Dapat uang. Kemudian kita dapat uang, lalu kreditnya adalah dividen income, pendapatan dividen. Oke, lalu record. Ini sudah ya, cash in bank, ini tag inklusifnya hilang, lalu kita record. Nah. Dokumen 17 selesai. Dokumen 18. Bukti kas keluar PT Zalia dibayarkan kepada PT Solo Motor sejumlah 18.250.000. Keterangan pembelian 1 unit motor Honda Vario 125 CBS ISS MMC. Cek Bank BNI nomor C sekian. Berarti kita keluar uang untuk beli motor. Nah, karena beli motor itu tidak ada kaitannya dengan
pembelian barang dagang ya, maka kita catatnya pada menu banking spend money. Nah, cek number, kita masukkan nomor bukti transaksinya. BKK 1206, tanggalnya 15 bulan 12 tahun 16. Uang yang kita keluarkan 18.250. Memo pembelian motor. Akun yang di debit adalah motor itu apa? Kendaraan. Kendaraan itu vehicle ya. Vehicle mana ini? Nah, vehicle jurnalnya, kalau di apa? Jurnal debitnya vehicle, karena kita membeli motor ya, maka kita dapat motor. Kemudian kreditnya adalah itu tadi. Kreditnya Bank BNI, karena kita beli motor itu secara tunai. Maka sini cash in bank. Maka kas kita di Bank BNI itu berkurang. Kita oke. Lalu record. Cancel. Dokumen 18 selesai. Sekarang dokumen 19. Faktur penjualan. Nah, ini ya. Kopnya adalah PT Ginanjar. Kemudian ditujukan kepada PT Zalia. Itu PT-nya kita ya. Berarti ini adalah transaksi pembelian secara kredit, ya kan? Kita beli barang dari PT Ginanjar. Nah, ditujukannya kan kepada kita, PT Zalia, ya kan? Lalu kita, nah karena ini pembelian ya, pembelian secara kredit, berarti kita catat pada menu purchase, kemudian enter purchase. Nah, supplier, kita pilih suppliernya, kita beli dari PT Ginanjar, kita pilih Ginanjar. Terminnya adalah 2/10 N30, benar nggak di soal? 2/10 N30, oh benar. Kemudian nomor bukti pembeliannya FPS 16/12. Tanggalnya tanggal 16 bulan 12 tahun 16. Supplier PO, nah ini kosong aja nggak apa-apa. Atau mau dipakai ini aja deh, PO GS 1202. Bill, kita isikan jumlah barang yang kita beli. Yang pertama 13, GSA 48, A48, harganya 18.656. Kemudian 8, 14.432, 8 GSA 36, A36, harganya 14.432. Lalu 10 unit GSA 24, harganya 11.880. Sudah ya, sudah sama ya. Kemudian total penjualan 476.748, PPN-nya 10%, 47678.400, utang dagangnya 524.462.400. Kontrol R jurnalnya. Nah, di sini kita beli barang secara kredit, maka di sini utang dagang kita, account payable kita bertambah. Di sini posisinya kredit ya. Kemudian persediaan barang dagang kita, merchandise inventory, posisinya debit bertambah. Kita beli barang, itu kan berarti barang kita bertambah, karena kita beli berarti kita dapat
barang baru ya, stok di gudang bertambah. Kemudian karena kita belinya secara kredit alias ngutang ya, berarti utang kita juga bertambah. Maka di sini account payable posisinya kredit. Lalu kita oke. Ini VAT ini pajaknya ya, pajak masukan. Kita record. Would you like to change the tax code used? No. Kita pilih no. Dokumen 19 selesai. Dokumen 20. Dokumen 20 ada nggak? Oh, ada. Voucher kas kecil. Nah, voucher kas kecil dibayarkan kepada PT Moro Seneng. Pembelian konsumsi rapat sebesar 256.800. Kas kecil, karena kas kecilnya kita pakai metode impres, berarti tidak usah kita catat ya. Tidak usah kita catat, tapi akan kita catatnya nanti ketika pengisian kembali dana kas kecil. Jadi dokumen 20 ya kita skip ya. Kita skip. Berarti sudah selesai. Nah, saya kira itu caranya menginputkan dokumen transaksi PT Zalia, dokumen nomor 10 sampai dengan nomor 20. Nah, nanti akan saya buatkan lagi tutorial untuk menginputkan dokumen nomor 21 sampai dengan dokumen 30. Nah, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Silakan nanti dipelajari, dilihat, diulang-ulang sehingga nanti kalian lebih jelas dan lebih paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.